kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrup-nya C, wis ra aja kakean cangkem getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami hargai, yang kami banggakan, segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semua dari lintas suku, bangsa, dan bahkan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya senantiasa berbahagia, bersama dengan keluarga panjenengan mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kelimpahan, kesejahteraan, keberkahan, keselamatan, di dunia sampai di akhirat. Wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, saya akan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas komentar yang sudah mencapai ribuan di video kami yang terakhir, yang menerangkan tentang hadis yang belum jelas asal-usulnya, yang disampaikan oleh seorang habib dari Kalimantan Selatan. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai saat ini hadis itu masih belum bisa ditemukan. Jadi kemungkinan besar itu adalah hadis yang maudhu. Kalau dhaif mungkin masih bisa dipakai untuk fadhailul amal, tetapi kalau maudhu itu haram untuk digunakan dan disampaikan. Hanya boleh diterangkan bahwa itu adalah hadis yang palsu. Terima kasih, nanti insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita bahas tulisan-tulisan panjenengan tersebut. Banyak juga usulan di dalam tulisan-tulisan itu yang mengusulkan kami untuk menanggapi beberapa tantangan ya, dan juga minta penjelasan tentang hal-hal yang lain. Insya Allah secara bertahap akan kita sampaikan itu, akan kita bahas bersama. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Dulu orang berperang itu dengan menggunakan alat perang, yaitu senjata. Orang berlomba-lomba untuk menciptakan senjata yang paling canggih, sehingga mampu membunuh secara massal. Tidak hanya senjata jarak dekat, tetapi jarak jauh yang mampu membunuh banyak orang tanpa menyentuh. Semakin lama manusia semakin berkarya, meningkatkan potensi kekuatannya, akal dan pikirannya untuk mengembangkan dirinya agar senantiasa mampu menguasai dunia dengan caranya. Begitu juga peperangan modern sekarang ini dibuktikan dengan adanya senjata canggih pemusnah massal, roket jarak jauh, ya. Begitu juga senapan serbu, pistol, ya, senapan mesin, rudal, nuklir. Nuklir adalah senjata yang paling ampuh jarak jauh, sehingga daya bunuhnya itu bisa massal. Ya, berbeda dengan atom-atom biasa. Nah, sekarang kita tarik permasalahan ini ke dalam masalah pernasaban. Kenapa masalah nasab Ba'alawi ini alot, ulet, ya, bulet? Seakan-akan belum ada titik temu, finish keputusan bahwa Ba'alawi, ya, Robito Alawiyah, para habib itu mau menerima, mau taslim, bahwa ternyata nasab mereka itu benar-benar mardudun nasab, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman.
mereka masih tetap bertahan dengan berbagai macam argumen, ya, data, senjata, kitabnya, bahkan ada yang membawa kitab 60 sampai 80. Itu bukan kitab nasab itu nggak ada segitu banyaknya. Semuanya akan bisa dikalahkan dengan satu senjata yang paling mutaakhir, yaitu tes DNA. Keris Kiai Carubuk, apakah lebih sakti dengan keris setan kober? Ajian Rawa Rontek dengan ajian Brojo Musti, apakah lebih sakti mana? Sudah tidak ada gunanya lagi. Kalah dengan pistol, kalah dengan senapan mesin, senapan serbu AK-47. Karena senjata-senjata itu telah melalui tahap, ya, perbaikan, penyempurnaan sejak awal ditemukan. Sampai abad 21 ini, Masehi, abad 15 Hijriah sekarang ini, senjata yang paling sakti di dunia ini adalah senjata yang mampu melepaskan peluru tajam per 1 menitnya 100 butir peluru. Lebih mudahnya dan paling praktis adalah pistol, itu aja. Revolver, ya. Pistol revolver yang dibawa oleh polisi-polisi itu, senjata genggam. Nah, kitab apapun yang dihadirkan, saya batalkan nasab Alawi dengan hanya menggunakan satu kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Ini sebenarnya sudah cukup sakti. Sudah cukup sakti, didukung oleh Tobaqatun Nasabin, ini sudah cukup mampu membantalkan, merontokkan, ya, silsilah nasab Alawi hingga tidak sampai tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap masih bisa dikalahkan dengan yang namanya tes DNA. Karena tes DNA itu senjata tercanggih, ya. Walaupun ada khilafiyah masalah, tidak bisa tes DNA itulah dulu. Itulah dulu. Sekarang ini harus menggunakan istilah usul fikih al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama termasuk dengan memakai data, kitab-kitab seperti saya ini, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengadopsi tradisi atau senjata baru yang lebih canggih, yaitu tes DNA. Sekarang nggak bisa mengelak, itu senjata paling canggih kok. Nggak bisa dihindari. Mau diingkari seperti apapun nggak akan bisa. Jika ada yang tidak percaya, ya sama dengan kaum Bani Israel. Karena kaum Bani Israel itu sulitnya minta ampun. Di perintah ini masih kurang terima, ngeyel lagi. Dikasih Maidah masih ngeyel lagi. Dikasih itu masih belum terima. Dikasih kitab ini masih tidak terima. Dibukakan kitab Al-Ghuror masih belum mampu memahaminya. Dikasih kitab berapapun kitab, satu kitab pun kalau enggak dapat hidayah, yang enggak bakal bisa menerima. Sebenarnya terimalah keputusan atau taslim dengan keadaan ini dan jadilah ulama warasatul anbiya. Sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu penghormatan yang berlebih, tapi menipu, ya, mengadu domba antar sesama umat Islam, antar sesama saudara sendiri. Di negara lain, di negara maju, China, Eropa, Amerika, Israel, ya, itu sudah maju dalam hal teknologi pertanian, ilmu pengetahuan tentang, ya, iptek, bagaimana bisa meluncur keluar angkasa, bagaimana bisa mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik yang bisa menghasilkan air di gurun pasir menjadi tanah yang subur, yang dulunya tandus. Di Indonesia ini masih belum selesai masalah nasab. Gegeran masalah nasab, nggak rampung-rampung.
Karena apa? Banyak orang yang ngeyel. Cobalah, pakai kitab satu ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ini adalah kitab yang ditulis seorang nasabah sekaligus seorang penguasa dinasti Rasuli di Yaman. Tempat di mana kaum Ba'alawi itu berada dan berkembang biak di sana. Loh, kalau memang Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dikarang oleh Imam Fakhrur Razi yang ada di Roy, Teheran, Iran, katanya jauh. Nggak ngerti kabari Imam Ahmad dua anak lagi yang bernama Ubaidillah, ya wajar. Imam Fakhrur Razi hanya menyebutkan 3, Muhammad, Abu Ja'far, di Roy, Ali, di Ramlah, dan Husain bin Sabur, ya. Ya wajar, nggak mendengar, kan jaraknya kan jauh. Menuduh lagi Imam Al-Ubaidili itu, padahal Imam Al-Ubaidili itu seorang pelancong, sering ke Syam, ke Madinah, keliling kemana-mana. Kok nggak ada kabar mencatat tentang anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah di Hadramaut atau di Tarim, ya. Jadi ini langsung dari sumbernya penguasa Yaman dinasti Rasuli, Umar bin Rasuli, seorang nasabah. Ini pun masih dibantah oleh adik saya, Habib Rumel Abbas kok. Ya, yang dicatat ini kan hanya orang-orang yang berperan dalam pemerintahan, ikut serta mendukung pemerintah dinasti Rasuli yang dicatat aja. Nah, mesti alasan ini kono wae. Mesti alasan wae. Ini saya bukakan kitab Tabaqatun Nasabin. Beliau adalah Ibnu Rasuli, halaman 132, nomor nasabah pakar nasab 309, Ibnu Rasuli yang bernama Umar bin Yusuf bin Umar bin Ali bin Rasuli Al-Ghassani, mata sanata 696 Hijriyah. Al-Malikul Ashraf, Tarikhul Mulukid Daulah Ar-Rasuliyah, lahu Turfatul Ashab. Jadi ini kitabnya. Beliau seorang pakar nasab dan mengarang kitab ini, Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Matbu'un pertama kali di Dimishko, di Damaskus, Suriah atau Syria. Pertama kali dicetak kitab ini. Seorang penguasa, ya sama seorang raja lah, ya. Presiden kalau sekarang, sultan lah, seperti Brunei itu. Yang mensensus, mencatat pergerakan, ya, di dalam wilayah kekuasaannya. Dan beliau ini tidak mencatat, ya, asyraf atau sadah, syarif atau sayyid, bukan habib lah ya, dari kalangan Ba'alawi. Tahun 690-an, ya, abad ke-7, mulai dari 601 sampai 699 Hijriyah, itu sudah banyak kaum Ba'alawi, keturunannya yang ada di Tarim sana, menyebar di Hadramaut. Begitu juga Bani Al-Ahdal. Nah, ini ada menyebut Bani Al-Ahdal. Jadi keturunan Al-Husaini, tapi Bani Al-Qudaimi tidak disebutkan. Di Ba'alawi malah tidak. Ya, padahal Hadramaut dan Tarim ini juga disebutkan oleh beliau. Ini tidak menyebutkan gitu loh. Ini sebenarnya sudah cukup untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ini pasti ditolak lagi oleh adik saya Habib Rumel Abbas. Wah, itu kan yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Nah, rumusnya itu pasti begitu. Yang tidak ditulis itu belum tentu tidak ada. Katanya seperti itu. Lalu namanya tidak ada kok, ya mustahil diada-adakan, mau tidak ada kok. 690 abad 7 ini sudah disensus di Yaman. Tempat di mana pusatnya kaum Ba'alawi ada di sana. Kalau toh memang terkenal ada Imam Syokib Mirbat, ada Faqih Al-Muqaddam, ada orang-orang hebat seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Huron. Wah, Al-Syokibul Fadilah, semua di alam semua. Enggak ada yang Al-Faqih, Al-Alim, Al-Amil, Al-Wali, ya, Al-Arif, Al-Faqih, Al-Fadil, semuanya terkenal menurut kaum Ba'alawi.
Tetapi menurut penguasa Yaman pada waktu itu tidak dicatat karena memang Ba'alawi itu tidak termasuk dzurriyyah Nabi. Bukan Alawiyin, tapi hanya sekedar Alwi bin Ubaidillah. Kalau toh itu ada, benar-benar ada. Inilah yang membuat kita ini nggak rambung-rambung permasalahan nasab ini. Oleh sebab itu kenapa saya menganalogikan permasalahan ini dengan senjata keris setan kober, keris Yai Carubuk, lebih sakti mana? Antara kitab Abnaul Imam, antara kitab Turfatul Ashab, antara kitab Asy-Syajaratuz Zakiyah, antara kitab-kitab saya, semua kitab-kitab nasab yang saya punya, lebih sakti mana? Tetap akan bisa dikalahkan dengan yang namanya senjata canggih, yaitu tes DNA. Tes DNA. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.